Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Bobi di Belajar dari Rumah. Hari ini kita sudah memasuki tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 2, bermain di rumah teman, pembelajaran kelima. Kita sudah masuk pada pembelajaran kelima ya anak-anak. Kita lanjutkan, silahkan perhatikan layar. Yuk, ayo bermain peran. Beni dan teman-teman akan bermain di rumah Edo. Sebelum ke rumah Edo, Beni datang menjemput Udin. Mereka berjanji berangkat bersama. Perhatikan, ya, Beni dan teman-teman akan bermain di rumah Edo. Sebelum ke rumah Edo, Beni datang menjemput Udin. Mereka berjanji berangkat bersama. Nah, sekarang akan muncul percakapan. Peragakanlah teks percakapan berikut. Nanti anak-anak bisa memperagakannya dengan orang tua atau dengan kakak atau dengan adik, bebas ya. Yuk, silahkan perhatikan dulu. Beni mengetuk pintu. Selamat sore, Bu. Ibu membukakan pintu lalu menjawab, selamat sore juga, Beni. Silahkan masuk. Beni, terima kasih, Bu. Udinnya ada, Bu. Ibu, ada, Beni. Sebentar ya, Ibu panggilkan. Udin, ini Beni sudah datang. Beni datang. Iya, Bu, aku sudah siap. Bagaimana, Beni? Kita berangkat sekarang. Baiklah, ayo. Ibu, kami berangkat dulu ya. Mereka berpamitan. Ibu berkata, Beni tidak minum dulu. Beni menjawab, tidak usah, Bu, terima kasih. Edo mungkin sudah menunggu kami berangkat ya, Bu. Lalu ibu menjawab lagi, iya nak, hati-hati di perjalanan ya. Beni dan Udin menjawab bersama, iya Bu, sambil bersalaman atau menyalami ibu. Pak Bobi ulangi lagi ya, nanti kalian peragakan, berarti butuh 3 orang. Kalian bisa memperagakan dan harus dipraktekkan dengan percaya diri ya. Ini untuk menumbuhkan rasa atau membuat kalian supaya tahu bagaimana cara bercakap atau berdialog ataupun berbicara dengan baik ya. Tanpa berulangi lagi dari atas. Beni, selamat sore, Bu. Selamat sore juga, Beni. Silahkan masuk. Terima kasih, Bu. Udinnya ada, Bu. Ada, Beni. Sebentar ya, Ibu panggilkan. Udin, ini Beni sudah datang. Ya, Bu, aku sudah siap. Bagaimana, Beni? Kita berangkat sekarang. Baiklah, ayo. Ibu, kami berangkat dulu ya. Beni tidak minum dulu. Tidak usah, Bu, terima kasih. Edo mungkin sudah menunggu kami. Kami berangkat ya, Bu. Ya, nak, hati-hati di perjalanan ya. Iya, Bu, sambil menyalami ibu. Nah, anak-anak, nanti ini kalian peragakan ya, peragakan. Nggak apa-apa, nggak usah malu, diperagakan bersama orang tua. Supaya kalian bisa bagaimana melakukan dialog atau percakapan dengan baik. Dan ini ada tugas untuk anak-anak menjawab pertanyaan dari berdasarkan teks bacaan yang sudah dibacakan Pak Bobi tadi ya. Soalnya ada 5. Yang pertama, apa isi teks percakapan yang telah kamu perankan? Ya. Bagaimana cara Beni bertamu? Nomor 3. Bagaimana sikap Beni menurutmu? Nomor 4. Apa yang dilakukan Beni dan Udin? Dan nomor 5. Sebelum berangkat ke rumah Edo. Nah, ini apa yang dilakukan Beni dan Udin sebelum berangkat ke rumah Edo. Maaf, ini nomor 4 ya anak-anak, bukan nomor 5. Jadi soalnya ini ada 4 ya. Soalnya ada 4. Nomor 4-nya apa yang dilakukan Beni dan Udin sebelum berangkat ke rumah Edo. Jadi ini nanti tugas kalian ada 4, menjawab pertanyaan berdasarkan percakapan. Ya, menjawab pertanyaan berdasarkan percakapan. Sekarang Pak Bobi lanjutkan. Anak-anak sudah tahu ya tugasnya ini menulis. Ingat, ditulis sendiri, jangan dituliskan oleh orang tua. Dan harus mau belajar menulis. Ya, Bobi lanjutkan. Kita harus membaca. Ayo membaca.
kegunaan benda. Judulnya kegunaan benda. Perhatikan tulisan yang muncul di layar anak-anak, kegunaan benda. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda membuat kegiatan kita menjadi terbantu. Kita tidak bisa minum kalau tidak ada air dan gelas. Kita tidak bisa menulis kalau tidak ada buku dan pensil. Begitu juga dalam bermain. Dalam bermain ada yang membutuhkan benda dan ada yang tidak. Dalam bermain, tarik-tarikan kita tidak membutuhkan benda apapun. Namun dalam bermain lingkaran simpai, tanpa adanya simpai permainan tidak akan bisa terlaksana. Jadi setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Benda juga beraneka ragam. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Mulai dari bangun tidur, kegiatan kita sudah tergantung dengan benda. Ketika mandi, kita membutuhkan air, sabun, sampo, gayung, dan lain-lain. Ketika memasak, ibu membutuhkan kompor, wajan, pisau, dan alat-alat masak lainnya. Ketika akan berangkat ke sekolah, kita membutuhkan seragam, sepatu, tas, buku, pensil, penggaris, dan peralatan sekolah lainnya. Kehidupan kita akan selalu tergantung dengan benda. Untuk itu, kita perlu menjaga benda-benda di sekitar kita. Ya anak-anak, Pak Bobi akan menjelaskan tentang apa yang kita baca hari ini ya, kegunaan benda. Kegunaan benda ya, dari yang pertama, ada banyak benda di sekitar kita. Benda membuat kita menjadi terbantu, misalnya air dan gelas, air dimasukkan gelas lalu baru bisa kita minum, seperti itu. Lalu ada buku dan pensil, baru bisa kita gunakan untuk menulis ya. Ada pensilnya, tidak ada bukunya, kita bingung mau ditaruh di mana tulisan kita. Ada bukunya tapi tidak ada pensilnya, bagaimana kita menulisnya? Seperti itu. Jadi kegunaan benda, benda berguna bagi kita. Begitu juga dalam bermain. Dalam bermain membutuhkan benda-benda dan ada yang tidak. Misalnya dalam bermain tarik-tarian. Tarik-tarian itu tangan sambil tangan kalian memegang tangan teman kalian. Jadi tangan teman kalian pegang lalu sambil tarik menarik ya. Tidak membutuhkan benda apapun itu, hanya membutuhkan tangan kalian. Lalu ada lagi bermain lingkaran simpai. Tidak bisa dikatakan bermain lingkaran simpai jika simpainya tidak ada ya. Maka butuh benda. Benda yang sudah kita pelajari ada benda padat, bentuknya tetap, ukurannya tetap. Benda cair, bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Benda gas tidak terlihat dan bentuknya berubah-ubah. Seperti itu ya. Kita sudah mempelajari kan benda padat, benda cair, dan benda gas. Setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Ya, betul sekali. Misalnya ada air, sabun, sampo, gayung itu punya gunaan masing-masing. Kompor, wajan, pisau, alat masak lainnya itu untuk ibu memasak ya. Jadi kegunaannya masing-masing. Dan kehidupan kita selalu tergantung dengan benda. Maka kita perlu menjaga benda di sekitar kita. Misalnya kalian punya kursi itu digunakan untuk duduk. Kalian harus menjaganya. Jangan kursi digunakan untuk bermain-main. Nanti kursinya bisa rusak dan kalian tidak bisa duduk di kursi. Ada lagi. Misalnya kalian punya pensil, jangan pensilnya digigit, dimasukkan dalam mulut. Nanti pensilnya rusak, tidak bisa untuk menulis lagi. Dan yang jelas pensilnya jadi kotor. Seperti itu ya anak-anak ya. Ya, kita lanjutkan. Ayo mengamati ya, silahkan mengamati. Ada beberapa gambar di layar anak-anak ya. Ada apa ini? Ada meja,
ada sapu, ada almari, ada apa lagi yang ditunjuk Pak Bobi? Ada tempat buah, ada botol, ada minuman, ada apa ini, tisu, ada ban, ada penggaris, ada sepatu, ada kursi, ada balon, ada botol, ada simpai, lingkaran simpai, dan ada tas. Nah, anak-anak, dari berbagai macam benda yang ada di layar anak-anak ini bisa dikategorikan atau bisa dipisahkan menurut bentuk wujudnya. Maaf, ada benda padat, misalnya meja. Meja ini wujudnya padat, sapu padat, almari padat, tempat buah padat, minyak dalam botol itu cair ya, ini ada minyaknya ya, cair. Kopi dalam gelas itu cair, tisu itu padat, ini tisu ya. Lalu penggaris itu termasuk benda padat. Lalu berikutnya ada sepatu, sepatu itu termasuk dalam benda padat. Isi ban sepeda, nah sepeda, bannya ini kan ada isinya udara. Maka wujudnya apa? Gas. Air dalam botol, ini ada airnya di botol sini, wujudnya benda cair. Lalu isi balon, balon ini isinya apa? Gas, ya wujudnya gas. Simpai, lingkaran simpai, wujudnya padat. Lalu tas sekolah, wujudnya apa? Juga padat. Mudah ya, anak-anak bisa mengamati ini di lingkungan anak-anak semuanya, di lingkungan rumah atau di halaman. Anak bisa menunjukkan mana benda padat, benda cair, dan benda gas. Jadi tidak sulit. Ini anak-anak temui setiap hari di lingkungan anak-anak semuanya. Yuk kita lanjutkan. Perhatikan, ayo berlatih ya. Perhatikan, berilah tanda centang pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan tanda silang untuk sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Yuk, sikapnya seperti ini. Ini kan tadi orang tua, dan ini Beni dan kawan-kawan ya. Dan Udin dan kawan-kawan juga tadi. Mereka sikapnya menyapa dengan senyum. Menyapa dengan senyum itu menunjukkan mematuhi aturan atau tidak. Ya, tepat sekali, mematuhi aturan. Pamit ketika hendak pergi, mematuhi aturan tidak? Ya, mematuhi, betul sekali. Tidak merapikan peralatan setelah bermain. Iya, tidak mematuhi, kita beri tanda silang di situ. Bermain sampai larut malam. Ya, tidak, kita beri tanda silang di situ. Kita harus merapikan peralatan setelah bermain ya. Dan bermain itu tidak boleh sampai larut malam. Kita bermain itu harus maksimal sejam 5. Jadi sebelum maghrib kita harus sudah selesai dan mandi ya. Duduk dengan sopan, ya mematuhi aturan. Anak-anak bisa mencari sikap-sikap di lingkungan rumah anak-anak semuanya, mana yang menunjukkan sikap mematuhi aturan dan yang tidak. Anak-anak sudah bisa menunjukkan, dan anak-anak pasti tahu mana yang sesuai aturan dan yang tidak ya. Ya anak-anak semuanya, tugasnya untuk hari ini hanya tadi 4 nomor soal yang ada di awal tadi ya. Dan pembelajaran hari ini sudah selesai. Sekian, terima kasih. Selalu jaga kesehatan, jika keluar rumah pakai masker, rajin cuci tangan, selalu makan makanan yang bergizi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.